Saat melihat, semua tampak lebih terbuka. Saat mendekat, semua tampak lebih jelas. Lihat lebih dekat di Berita Baik. Halo teman baik, kembali lagi di Lihat Lebih Dekat bareng sama aku, Nadia. Hari ini episodenya spesial karena sekarang aku lagi ada di galeri seni dan di sini ada Pak Jitno selaku seniman dan pelukis lukisan-lukisan yang ada di sini. Boleh saya halo dulu, Pak? Halo. Halo. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Pak Jitno tentang perjalanannya sebagai pelukis. Boleh ya, Pak? Boleh. Boleh Pak diceritain gimana sih Pak perjalanan Bapak? Ya, awalnya saya memang dari kecil sudah senang menggambar, melukis. Lulus SMA, ternyata jurusan yang saya ambil waktu itu accounting. Ya lumayan, sekolah accounting selesai juga sampai sarmut lah. Belajar bekerja ke Jakarta, mencari pengalaman, ternyata hanya kuat bekerja selama 3 tahun. Ya, terus akhirnya saya melukis karena waktu itu saya sering sekali ke IKJ. Malahan bisa disebut santri kalong kalau pesantren orang Bandung. Kira-kira begitu. Sebetulnya 3 tahun itu ya cukup lumayan saya bisa bersentuhan dengan dunia akademis, dunia seni rupa secara akademis. Nah, setelah itu betul-betul saya benar-benar menyatakan diri bahwa saya jadi pelukis. Apa sih Pak yang bikin yakin gitu kayak panggilan hati Bapak gitu, sebenarnya saya tuh pengennya jadi pelukis gitu. Apa sih? Karena sewaktu masih remaja saya suka baca, diajak teman, malahan waktu masih SMA di Belitung, SMA kelas 1, kelas 2, teman-teman itu banyak yang melukis. Ternyata di sekolah itu ada laboratorium seni lukis, terus suka mengadakan pameran anak-anak SMA. Itu yang sebetulnya memotivasi, di samping karena suka, ternyata itu sangat berbekas, berkenan sekali. Terus melihat kalau pelukis-pelukis yang dari luar negeri itu seperti itu, di Indonesia apalagi ada namanya Avandi, ada namanya Hendra Gunawan, Sujoyono, itu sangat amat terkenal dan itu menginspirasi, seakan-akan mereka itu kiblatnya seni lukis Indonesia gitu. Jadi dari situ ya Pak, saya yakin gitu, Bapak yakin gitu mau jadi pelukis? Iya, memang saya coba dan ternyata bisa. Dan bisa pameran sampai sekarang berjalan terus. Boleh Pak diceritain dong Pak, sejauh ini pencapaian apa gitu Pak dari lukisan-lukisan Bapak? Ya memang lukisan saya kebanyakan bertemakan sosial, tema humanisme. Saya sangat interest, peduli sama kehidupan masyarakat kecil, masyarakat menengah, sebetulnya masyarakat apapun tentang manusia aja, utamanya tentang manusia. Saya kaji, saya ulang, saya psikologinya gimana, hubungan manusia dengan manusia seperti apa, hubungan manusia dengan Tuhannya. Kadang-kadang saya suka mencoba ke arah sana, apa seperti ini kalau saya eksekusi, saya ekspresikan, begitu. Berarti udah berapa lama Pak jadi pelukis? Saya melukis sejak usia 24 itu udah mulai melukis sampai sekarang. Ya sekitar 46-47 tahun lah, 45 tahun begitu kira-kira. Saya melukis dan itu menjadi ya akhirnya jadi profesi, jadi saya punya nafkah anak dan istri juga dari hasil melukis. Nih dari 47 tahun, 46 tahun tadi kan panjang banget ya Pak perjalanannya. Ya. Pengalaman apa sih Pak yang paling Bapak ingat sampai sekarang? Itu saya ketemu dengan para maestro ya, bisa ketemu dengan Avandi ngobrol, bisa ketemu dengan Hendra Gunawan, bisa ketemu dengan Pak Wahdi Sumanta, dengan Pak Rudiat. Itu orang yang benar-benar jadi master, yang pertama kali saya bisa ketemu, bisa ngobrol dengan Pak Jehan, dengan Pak Barli, dengan Pak Sri Hadi, Pak Sadali. Itu tokoh-tokoh yang benar-benar sudah kebanyakan malahan
sudah almarhum ya, Pak Boy Iskandar. Itu angkatan-angkatan yang membuat dunia seni lukis Indonesia itu zaman keemasannya lah, kira-kira begitu. Itu yang menginspirasi anak-anak muda, apalagi generasi yang akan datang. Mereka lah yang membuat dunia seni lukis Indonesia mendunia, terkenal di internasional begitu. Nih Pak, aku mau tanya dari lukisan-lukisan Bapak, apa sih Pak sebenarnya yang pengen disampaikan? Yang saya ingin sampaikan adalah kepedulian ya, bahwa kita sama-sama manusia, hubungan horizontal sama manusia dengan manusia itu memang sangat penting. Di kita kadang-kadang ada hal-hal yang masih timpang, bahwa kita mesti peduli sama lingkungan. Kita benar-benar mestinya interest sama kehidupan manusia yang di Indonesia itu masih banyak kekurangan, masih timpang tindih, masih si A kelihatannya hidupnya enak, terus dunia pendidikan pun sama. Apa hal yang demikian itu bisa kita capai, atau dengan lukisan apa pesan itu, message itu sampai atau tidak, itu kira-kira yang saya ingin ungkapkan. Kalau dari lukisan-lukisan Bapak sendiri nih, yang paling membanggakan buat Bapak ada di mana lukisan ini? Ada sebuah karya yang namanya Gerbong Merah Putih. Kebetulan di sini nggak ada. Sekarang juga masih ada lukisannya, hanya karena masalah belum cocoknya price ya. Saya simpan aja udah sekalian. Judulnya Gerbong Merah Putih. Itu sebuah karya yang Gerbong Merah Putih itu gerbong kita Indonesia. Karena saya punya kelompok namanya kelompok gerbong. Nah, perjalanan sebuah kereta itu kan jelas relnya dua, kiri dan kanan. Stasiunnya yang mau dicapai jelas. Dia membawa masyarakat, membawa manusia dari kalangan apapun untuk mencapai tujuan. Kira-kira begitulah. Memang sifatnya apa ya? Tentang politik bisa, tentang kenegaraan bisa. Terus di bawahnya dan lain sebagainya itu proses manusia di Indonesia itu seperti itu. Jadi ada yang memang masih menganggur, ada yang gelandangan, ada alamnya, ada pantai, ada kilang minyak. Di situ kompleksitas tentang Indonesia dengan Gerbong Merah Putih gitu. Itu lukisan yang paling membanggakan gitu untuk Bapak. Iya. Oke. Nih, biasanya Bapak melukis berapa lama sih Pak? Kalau melukis itu nggak tentu, ada seminggu, ada sehari, ada mungkin berjam, sejam, 2 jam, apalagi kalau kecil. Tapi yang jadi masalah kadang-kadang idenya ya. Ide itu nggak bisa datang dengan tiba-tiba, itu mesti tetap ada proses, ada perjalanan, ada pendalaman, ada pemahaman, ada analisa lapangannya. Tetap itu apapun yang dibuat secara minimal lah dengan keilmuan atau apa yang mau dieksekusi itu pasti ada sebuah prosesnya yang memang bertumbang tindih, baru ambil keputusan, baru mengeksekusi untuk dipindahkan ke kanvas. Paling bentar berapa lama sama paling lama Bapak melukis berapa lama gitu, pernah? Kalau nyeket bisa sampai hanya kalau skate, tapi bukan lukisan bisa 3 menit. Kalau skate bisa 3 menit, 5 menit, 10 menit. Tapi kalau lukisan nggak bisa sesederhana itu. Tetap. Jadi skate itu awalnya mau melukis pasti skate dulu, baru diselesaikan dengan warna dan yang lainnya. Berarti paling susah tuh ide ya Pak? Iya, memang mencari ide itu tidak semudah apa yang kalau udah jadi seperti orang melihat lukisan, oh idenya begini, oh udah enak ya yang menikmati, padahal si pelukisnya prosesnya panjang. Prosesnya ada tobat kadang-kadang, tapi kadang-kadang ketemu dengan ide yang selewat gitu. Iya, gitu. blind split itu ada kadang-kadang, memang ada itu. Tahu tuh idenya begini, ya udah eksekusi aja, sejam 2 jam udah selesai. Ya. Bapak sendiri di Bandung ini sejak kapan Pak? Memang saya lahir di Bandung, besar di Bandung, kuliah di Bandung. Akhirnya kembali juga ke Bandung. Sebelum tinggal di Bandung ya selama perjalanan melukis itu ya ke Bali, ke Jakarta, Banda Aceh, Medan, Indonesia utamanya, sampai Samarinda. Saya pernah nyobain pameran di sana, Jogja apalagi ya, Bali. Ya itulah kira-kira ya saya keliling Indonesia aja.
Saya ingin benar-benar mengeksekusi Indonesia di kanvas. Gitu Pak, berarti lukisan-lukisan Bapak tuh Indonesia. Indonesia. Representasikan Indonesia. Iya, tentang Indonesia. Oke. Hal apa sih Pak yang paling menurut Bapak tuh kayak berkesan dan nggak akan Bapak lupain gitu tentang melukis ini? Yang kayak paling kan tadi Bapak jalan-jalan ke Indonesia gitu, terus hal apa di sana tuh ada nemuin apa gitu yang paling diingat? memang Indonesia ya benar unik. Budayanya beda-beda, agamanya beda-beda. Saya bisa tahu, oh ternyata dari semuanya orang Indonesia itu baik-baik. Menurut saya nggak ada yang miss lah. Kemanapun saya pernah tahu, ke Banda Aceh pun ternyata mereka orang Indonesia itu sopan-sopan. Orang Indonesia itu menurut saya tetap beradab. Budayanya tinggi. Walaupun saya belum ke luar negeri, tapi saya benar-benar menikmati, memahami, kadang-kadang mendalami bahwa orang Indonesia dengan suku dan lain sebagainya, ternyata mereka itu memang bangsa yang satu. Kalau Pak, pameran galeri ini sejak kapan Pak? Hari Minggu 27 Agustus kemarin, nanti ditutup tanggal 10 September. Oh, berarti Jadi di tempat ini bisa melihat, bisa menikmati, bisa apresiasi untuk melihat lukisan ini. Kalau suka sampai diambil pun boleh. Dimiliki boleh. Boleh Pak diceritain Pak ini yang lukisannya ini Bapak berapa lama dan maksudnya apa sih Pak gitu? Ini tentang seorang ibu. Kalau kita ingat ibu itu kan tetap dia itu sama dan sebangun secara rohaniah ya dengan rumah. Ibu itu rumah, yang menjaga rumah, yang tinggal di rumah, yang segala tentang rumah, yang merindukan rumah, yang dia tata, mendidik anaknya, menyimpan gizi untuk anaknya. Jadi ibu itu identik dengan rumah. Makanya malahan ada yang ngasih judul bahwa lukisan ini satu ibu 1000 rumah. Kalau kita pulang pasti ke rumah. Kita rindu rumah, kita punya cita-cita pasti di rumah. Ada tidak enak rasanya pasti ke ibu, pasti di rumah. Membawa teman, membawa sahabat, apapun pasti ke rumah. Rumah itu sama dengan ibu. Rumah sama dengan ibu. Oke, kalau warnanya sendiri Pak, hijau ibunya. Hijau itu kan warna yang tangguh. Malahan kebetulan agama saya Islam. Jadi hijau itu ya memang anekdotnya, bukan anekdot ya, memang hijau itu tangguh, penantian, sabar, tidak tergoyahkan. Ya apalagi kalau kita lihat tumbuhan subur. Memperlihatkan seorang ibu yang gitu ya, Pak, benar-benar tetap subur, tetap hijau, tetap dia itu tangguh. Oke. Sejauh ini Pak, kita ngobrol lagi, udah berapa banyak yang Bapak buat lukisan? Lukisan kayaknya ada ratusan lah. Dengan yang terjual ya apalagi ya, yang udah dimiliki orang udah banyak juga, ratusan lah. Kalau 1000 rasanya belum, tapi kalau ratusan udah. Terakhir paling Pak, apa sih Pak yang pengen disampaikan gitu dari Bapak sendiri gitu sebagai pelukis ke anak-anak muda kah atau yang nonton di teman baik yang nonton? Ya mudah-mudahan ya bahwa mudah-mudahan Indonesia ini akhirnya punya ciri khas bahwa seni lukis Indonesia itu begini. Jadi tidak terlalu ikut dengan tren di Eropa, di Amerika, hukum estetika melukis itu filosofinya begini ini di Eropa. Mudah-mudahan Indonesia akhirnya punya cara berfilosofi, cara keilmuan yang betul-betul diangkat dari lokal. Jadi jenius lokal itu mesti saya sampaikan ke generasi yang akan datang muda. Peganglah bahwa Indonesia itu sebetulnya sangat amat jadi modal, jadi investasi budaya
apalagi dengan dunia seni lukis khususnya, itu sangat kaya sekali, penggali-penggali generasi yang akan datang. Terima kasih banyak Bapak atas obrolannya. Teman baik, kalau misalnya mau ketemu sama Pak Jitno, ada di Braga ya Pak? Iya. Bapak biasanya di sini setiap hari apa dan jam berapa? Ada Rasa Art Space, utamanya hari Sabtu dengan hari Minggu pasti ada di Braga, dan Trotoar Bragawe. Trotoar Bragawe. Oke. Dadah teman baik.